Alam selalu punya caranya sendiri untuk menghadirkan godaan. Di sebuah klinik kecil di pusat kota, dokter muda bernama Arman terbiasa menutup praktiknya tepat waktu. Disiplin, rapi, dan selalu menjaga batas profesionalitas dengan pasien-pasiennya. Namun, ada satu hal yang sering ia lupakan. Dirinya juga manusia, dengan perasaan, hasrat, dan rasa ingin tahu yang kadang lebih kuat daripada aturan. Hari itu sudah hampir pukul 10 malam. Klinik sepi, hanya ada suara jam dinding berdetak pelan. Arman baru saja merapikan catatan medis ketika pintu diketuk perlahan. Suara lembut seorang wanita terdengar dari balik pintu. "Dokter, apakah masih bisa menerima pasien?" Arman menghela napas sebentar, lalu membuka pintu. Di depannya berdiri seorang wanita muda, berwajah pucat namun dengan tatapan mata yang sulit dijelaskan. Namanya Rani. Rambut hitam panjangnya tergerai, bibirnya sedikit tersenyum, seolah ia menyembunyikan sesuatu di balik alasan kedatangannya. "Silakan masuk," kata Arman ramah. Walau di dalam hatinya ada rasa ragu. Klinik seharusnya sudah tutup, tapi entah mengapa ia tidak tega menolaknya. Sejak awal, ada sesuatu yang berbeda. Cara Rani duduk, cara ia menatap, bahkan cara ia berbicara, semuanya seolah menimbulkan getaran aneh yang sulit diabaikan. "Dok, saya merasa tidak enak badan, tapi mungkin juga cuma butuh perhatian," ucap Rani. Nada suaranya menggantung nakal. Arman tersenyum tipis, mencoba tetap menjaga wibawanya. "Kalau begitu mari saya periksa. Kita lihat apa yang sebenarnya kamu butuhkan." Dan disitulah semuanya dimulai. Sebuah pertemuan biasa yang perlahan berubah menjadi rahasia berbahaya. Ruang praktik yang biasanya hanya berisi percakapan medis dan saran kesehatan, malam itu dipenuhi tatapan panjang, percakapan menggoda, dan permainan kata yang mengguncang batas antara dokter dan pasien. Mereka tahu ini salah. Mereka tahu ada garis tipis yang seharusnya tidak boleh dilewati. Namun, justru di sanalah letak godaannya. Di antara rasa ingin tahu, keberanian, dan dorongan hati yang sulit diredam. Malam itu, satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah berpura-pura. Pura-pura bahwa semuanya masih wajar. Pura-pura bahwa mereka hanyalah dokter dan pasien. Padahal, keduanya sama-sama sadar, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih nakal, dan lebih berbahaya yang menunggu untuk terungkap. Ruang praktik itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada dentuman jarum jam dan suara lembut AC yang berhembus. Arman mempersilakan Rani duduk di kursi pemeriksaan. Ia mencoba menjaga sikapnya tetap profesional, meski ada rasa aneh yang merayap pelan ke dadanya. "Baiklah, coba ceritakan keluhanmu, Rani," tanya Arman sambil menyalakan lampu meja. Rani menyilangkan kaki, lalu tersenyum samar. "Entahlah, dok, badan saya agak lemas, kepala pusing. Tapi kalau dokter ada, rasanya agak lebih tenang." Arman menahan diri untuk tidak menanggapi terlalu jauh. Ia mengambil stetoskop. "Kalau begitu mari kita periksa. Tolong tarik napas dalam, dan lepaskan perlahan." Rani membuka sedikit kerah blusnya agar dada bagian atas terlihat. Arman menempelkan stetoskop ke kulitnya. Suhu dingin logam membuat Rani meringis kecil. "Ah, dingin sekali, dok," bisiknya dengan nada genit. Arman tersenyum tipis, menahan napasnya sendiri agar tidak terpengaruh. "Memang selalu begitu. Tarik napas yang dalam lagi. Bagus." Namun, setiap kali Arman memindahkan stetoskop, tatapan mata Rani tak pernah lepas darinya. Ada semacam permainan diam-diam, seolah pemeriksaan itu hanyalah alasan untuk sesuatu yang lain. "Detak jantungmu agak cepat," ujar Arman akhirnya. Rani mengangkat alisnya, lalu mendekat sedikit. "Cepat karena saya gugup atau karena dokter terlalu dekat?" Kalimat itu membuat udara di ruangan seakan berubah lebih padat. Arman berdeham, mencoba mengalihkan. "Kamu harus banyak istirahat. Jangan terlalu banyak begadang." Rani terkekeh kecil, matanya berkilat nakal. "Bagaimana kalau ada seseorang yang membuat saya sulit tidur? Apa itu juga harus saya hindari, dok?" Arman terdiam beberapa detik. Ia tahu seharusnya ia menegur,
mengingatkan bahwa hubungan dokter-pasien harus dijaga batasnya. Tapi ada sesuatu pada cara Rani berkata-kata, antara candaan dan godaan, yang membuatnya sulit menolak. Ia menulis resep kecil di kertas, lalu menyerahkannya. Inilah yang kamu butuhkan untuk tidur lebih nyenyak. Rani menerima kertas itu, tapi bukannya langsung membaca. Ia malah menatap Arman dalam-dalam. Kalau ternyata yang saya butuhkan bukan obat, tapi seseorang. Arman terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya malam itu, ia membalas tatapan Rani dengan penuh keraguan sekaligus rasa penasaran. Malam masih panjang dan jelas. Ini baru permulaan. Arman bersandar sebentar di kursinya, mencoba menjaga jarak. Tapi Rani justru semakin bermain dengan suasana. Ia memutar-mutar resep kecil yang baru diberikan, seolah itu bukan secari kertas, melainkan alasan untuk memperpanjang percakapan. Dokter selalu serius begitu, ya? Tanyanya pelan, sambil mencondongkan tubuh ke depan. Apa tidak pernah bosan jadi pria yang terlalu profesional? Arman mengangkat alis, separuh ingin tertawa, separuh lagi ingin berhati-hati. Kalau saya tidak profesional, nanti pasien saya yang rugi. Rani tersenyum, bibirnya sedikit menggoda. Atau mungkin, justru pasien yang beruntung. Suasana hening sejenak. Lampu redup ruangan membuat bayangan wajah Rani jatuh lembut di dinding. Ada kehangatan yang samar, bukan dari AC, tapi dari ketegangan yang makin sulit diabaikan. Arman akhirnya berdiri, berjalan ke arah meja obat untuk mengambil vitamin tambahan. Ini, saya kasih juga vitamin, biar tubuhmu lebih fit, ujarnya. Rani mengambil vitamin itu, namun jari tangannya dengan sengaja menyentuh telapak tangan Arman lebih lama dari yang diperlukan. Dokter, suaranya hampir berbisik. Tangan dokter hangat sekali. Arman terdiam. Ia menatap Rani. Mata itu penuh kilau nakal, tapi juga ada semacam rasa percaya yang jarang ia temui pada pasien lain. Rani, Arman berkata lirih, nyaris tak terdengar. Kamu suka bermain di batas berbahaya. Rani hanya tertawa kecil, lalu berdiri dari kursinya. Kini jarak mereka begitu dekat, hanya beberapa langkah. Kalau batas itu terasa mendebarkan, kenapa harus takut melangkah? Katanya, sambil menatap tajam. Jantung Arman berdegup kencang. Bukan karena stetoskop yang barusan ia gunakan, tapi karena tatapan Rani. Malam yang tadinya hanya akan berakhir dengan rutinitas biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah awal dari rahasia yang perlahan membuka diri. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Klinik benar-benar sepi. Hanya ada mereka berdua. Dari luar, suara kendaraan sudah jarang terdengar, meninggalkan suasana sunyi yang membuat setiap tarikan napas terdengar jelas. Arman masih berdiri di dekat meja, sementara Rani mendekat perlahan. Tatapannya penuh arti. Bibirnya seakan menyimpan banyak kata yang belum terucap. Dokter, katanya lirih. Apa sering begini? Menangani pasien sendirian sampai larut malam? Arman mengangguk singkat. Ya, tapi biasanya pasien tidak terlalu betah di sini setelah diperiksa. Berbeda denganmu. Rani terkekeh kecil. Suaranya lembut namun nakal. Mungkin karena saya menemukan sesuatu yang membuat saya betah. Arman menahan napas. Ia sadar arah pembicaraan ini semakin jauh dari profesional. Rani, jangan bercanda. Kata-katamu bisa berbahaya. Rani justru mendekat, hingga jarak mereka hanya tinggal satu langkah. Aromanya samar tercium. Wangi parfum bercampur hangat tubuh yang sulit diabaikan. Kalau memang berbahaya, bisiknya, kenapa dokter tidak menghentikan saya sejak tadi? Arman menatapnya tajam, antara menahan diri dan rasa penasaran. Ia mencoba mengalihkan. Aku dokter, tugasku menolong pasien, bukan ikut permainan mereka. Rani tersenyum miring, lalu menunduk sedikit. Suaranya makin menggoda. Kalau begitu, anggap saja saya pasien yang butuh lebih dari sekadar obat. Mungkin saya butuh perhatian, atau bahkan seseorang yang bisa membuat saya merasa berbeda. Arman merasa dadanya sesak, bukan karena tekanan, tapi karena pertarungan antara logika
logika dan naluri. Ia ingin berkata tegas, namun suaranya justru terdengar lembut. Kamu tahu ini salah, kan? Rani mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Arman. Yang salah kadang justru terasa paling menyenangkan. Hening, hanya detak jam dinding yang memecah keheningan. Arman akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau terus seperti ini, aku tidak yakin bisa tetap jadi dokter yang baik untukmu." Rani tersenyum puas, seolah itulah jawaban yang ia tunggu. Itu artinya saya berhasil, kan? Malam itu, ruang praktik bukan lagi sekadar tempat pemeriksaan, melainkan medan tarik-menarik antara kewajiban dan godaan. Dan keduanya sama-sama tahu, permainan ini baru saja dimulai. Arman berjalan kembali ke kursinya, mencoba menciptakan jarak. Namun, langkah Rani mengikutinya pelan, membuat jarak itu kembali terhapus. Ia berhenti tepat di samping meja, menatap Arman yang kini duduk dengan wajah setengah gelisah. "Kenapa terlihat tegang begitu, Dok?" tanya Rani sambil memiringkan kepalanya. Arman tersenyum kaku. "Karena kamu, pasien yang terlalu suka menguji kesabaran dokter." Rani mendekatkan diri, tangannya menyentuh ringan sandaran kursi tempat Arman duduk. "Kalau begitu, biarkan saya jadi pasien istimewa. Bukankah setiap dokter punya pasien yang paling diingat?" Arman menatapnya lama. Mata mereka bertemu tanpa kata. Ada percakapan lain yang terjadi di balik diam itu. Percakapan penuh rasa ingin tahu, penuh keinginan yang ditahan. "Rani," suara Arman rendah, nyaris berbisik, "kalau kamu terus begini, aku bisa kehilangan kendali." Rani tersenyum kecil, lalu dengan sengaja mencondongkan tubuhnya, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari Arman. "Itu yang saya tunggu, Dok. Saya ingin melihat bagaimana dokter kalau sudah tidak bisa menahan diri." Degup jantung Arman kian cepat. Ia menutup mata sebentar, mencoba menahan. Namun kehadiran Rani terlalu dekat, terlalu menggoda. Ia membuka matanya lagi, menatap lurus ke dalam sorot mata nakal itu. "Kamu sadar, kan, kalau semua ini harus tetap jadi rahasia?" Rani menepuk ringan bahunya, lalu tersenyum penuh arti. "Tenang saja, Dok. Saya pandai menyimpan rahasia. Lagi pula, rahasia itu lebih indah kalau hanya kita berdua yang tahu." Hening kembali merayap. Malam semakin larut, dan batas antara profesionalitas dan godaan semakin tipis, hampir hilang. Jarum jam menunjuk pukul 11:15. Klinik sudah benar-benar mati dari segala aktivitas. Lampu luar sudah padam, hanya lampu meja praktik Arman yang masih menyala samar, menyisakan bayangan lembut di dinding. Arman berdiri, berniat menutup berkas pasien. Tapi langkahnya terhenti ketika ia merasakan Rani masih berdiri di belakangnya. Ia bisa merasakan tatapan itu, tajam, penuh rasa ingin tahu, seolah menembus pikirannya. "Kenapa kamu masih di sini, Rani?" tanyanya akhirnya, tanpa berbalik. Rani mendekat, suaranya lembut, hampir seperti bisikan. "Karena saya belum siap pergi. Rasanya terlalu cepat kalau saya pulang begitu saja." Arman memejamkan mata sejenak. "Kamu tahu, kalau orang lain lihat, mereka bisa salah paham." Rani terkekeh kecil. "Siapa yang mau lihat, Dok? Klinik sudah sepi. Hanya ada kita berdua. Bukankah itu justru membuat semuanya lebih menarik?" Arman akhirnya berbalik. Kini jarak mereka hanya tinggal sejengkal. Sorot mata Arman berusaha keras tetap tegas. Tapi Rani membalasnya dengan tatapan penuh tantangan. "Kalau aku biarkan kamu terus seperti ini, kamu bisa membuatku lupa kalau aku seorang dokter," kata Arman pelan, nyaris serak. Rani tersenyum nakal, lalu menundukkan wajahnya sedikit lebih dekat. "Itu artinya, saya berhasil. Dan jujur saja, Dok, saya suka melihat dokter gelisah." Arman menelan ludah. Ada jeda hening yang panjang. Lalu ia akhirnya bersuara, "Rani, kamu pasienku. Seharusnya ada batas." "Tapi terkadang," Rani menyela cepat, "batas itu diciptakan hanya untuk diuji."
Kalimat itu menggantung di udara, seakan menjadi titik balik. Rani duduk di tepi meja praktik. Kakinya hampir menyentuh lutut Arman yang berdiri. Ia menatapnya dari atas. Senyum kecil tak pernah lepas dari bibirnya. Dokter, apa tidak pernah bosan hanya memeriksa pasien, memberi resep, lalu pulang sendirian? Tanyanya pelan. Arman menghela napas panjang, menatapnya dengan sorot mata yang mulai kalah oleh keinginan. Bosan itu manusiawi, tapi yang berbahaya adalah kalau kita mencari pengalihnya di tempat yang salah. Rani mencondongkan tubuh sedikit, hingga rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah. Atau mungkin justru di tempat yang tepat, tapi dengan orang yang salah, ucapnya menggoda. Arman hanya bisa terdiam. Malam itu, batas profesionalitas semakin kabur. Ruang praktik yang biasanya penuh wibawa, kini menjadi panggung ketegangan, antara kewajiban dan godaan, antara akal sehat dan naluri. Dan keduanya sama-sama tahu, begitu salah satu melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Arman berdiri terpaku. Detak jam di dinding terasa semakin lambat, sementara detak jantungnya justru semakin cepat. Rani masih duduk di tepi meja, kakinya bergoyang pelan, seakan sengaja menambah rasa gelisah di dalam dada sang dokter. "Kenapa diam saja, Dok?" tanya Rani dengan nada genit. Biasanya dokter itu banyak memberi nasihat, sekarang malah terlihat seperti pasien yang gugup. Arman tersenyum tipis, mencoba menutup kegelisahan dengan wibawa. "Mungkin karena pasienku terlalu pandai membuat dokter kehilangan kata-kata." Rani tertawa pelan, suaranya seperti musik tipis yang menggoda telinga. Ia lalu menyandarkan tangannya ke meja, tubuhnya condong semakin dekat. "Kalau begitu, biarkan saya jadi pasien yang berbeda, pasien yang bisa membuat dokter merasakan hal baru." Arman menunduk, menatap lantai sebentar, lalu kembali menatap mata Rani. Ada perang dalam dirinya, antara tanggung jawab dan perasaan yang tak bisa dibendung. "Kamu tahu ini berbahaya, Rani. Kalau orang tahu, aku bisa kehilangan segalanya." Rani mengangkat dagunya sedikit, lalu berbisik, "Tenang saja, tidak ada yang perlu tahu. Cukup kita berdua saja. Bukankah itu membuatnya lebih nikmat?" Kata "nikmat" yang keluar dari bibir Rani membuat suasana jadi semakin tebal dengan sugesti. Arman merasakan tenggorokannya kering, sementara matanya tidak bisa berpaling dari senyum nakal itu. Perlahan, ia mendekat, hanya sejengkal jaraknya. "Kalau aku ikut permainanmu, jangan pernah sesali, Rani," ujar Arman dengan suara rendah. Rani tersenyum, matanya berkilat. "Saya tidak pernah menyesali hal yang membuat hati saya berdebar, Dok." Udara di ruangan semakin padat. Tidak ada lagi sekat antara dokter dan pasien malam itu. Hanya ada dua manusia yang terseret dalam arus godaan. Ruang praktik hanya diterangi lampu meja kecil. Bayangan bergerak lembut di dinding, seolah ikut menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Arman masih berdiri di depan Rani, dan jarak di antara mereka kini hampir lenyap. "Rani," suara Arman parau, "kamu tidak sadar kalau kamu sedang bermain dengan sesuatu yang serius." Rani menatapnya tanpa gentar. Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajah, memberi kesan liar sekaligus manis. Serius justru membuatnya lebih mendebarkan. "Dok, bukankah dokter selalu ingin tahu apa yang terjadi ketika batas itu dilanggar?" Arman menghela napas, namun tubuhnya tidak bergerak menjauh. Tatapannya justru semakin dalam, seperti tersedot ke dalam sorot mata Rani. "Kamu benar-benar membuatku lupa siapa aku," katanya lirih. Rani tersenyum tipis, lalu menurunkan suaranya hingga terdengar seperti bisikan rahasia. "Lupakan saja. Untuk malam ini, anggap saja kita bukan dokter dan pasien. Anggap kita hanya dua orang yang kebetulan bertemu di ruang kecil ini." Kata-kata itu seperti mantra. Arman merasakan pikirannya goyah. Lalu ia duduk di kursi tepat di depan Rani yang masih di tepi meja. Kini wajah mereka sejajar. Jarak hanya sehelai napas. Rani mendekat sedikit. Matanya menatap lurus, tanpa kedip. "Dokter tahu apa yang paling saya suka?" tanyanya. Arman menelan ludah, mencoba tetap tenang.
Apa itu? Rani tersenyum nakal. Suaranya nyaris menggoda telinga. Melihat seseorang yang biasanya tenang, tiba-tiba kehilangan kendali. Arman menutup matanya sebentar. Ia tahu, jika dibiarkan, malam ini akan mencatat rahasia yang tidak bisa dihapus. Namun, bagian dalam dirinya justru ingin merasakan apa yang selama ini ia tahan. Kalau kita teruskan ini, ujar Arman dengan nada pelan tapi tegas, tidak akan ada jalan kembali. Rani mendekat lagi, sampai nafasnya hangat di wajah Arman. Bukankah justru itu yang membuatnya layak untuk dicoba? Hening kembali menyelimuti ruangan. Di luar, dunia sudah tidur. Di dalam, dua hati dan pikiran berperang antara logika dan keinginan. Malam itu, klinik bukan lagi tempat pemeriksaan medis, melainkan ruang rahasia tempat sebuah batas hampir sepenuhnya runtuh. Arman menatap Rani lama sekali, seakan berusaha menemukan alasan terakhir untuk menghentikan semuanya. Tapi setiap detik, godaan itu makin kuat. Bayangan wajah Rani di bawah cahaya lampu meja terlihat begitu dekat, begitu nyata, dan terlalu sulit dihindari. Rani, suara Arman serak. Kamu benar-benar tahu cara membuat seseorang kehilangan akal sehat. Rani tersenyum kecil, matanya berkilat penuh kemenangan. Itu karena dokter terlalu mudah dibaca. Dari tadi saya bisa lihat, dokter juga penasaran. Arman tertawa tipis, pahit sekaligus jujur. Penasaran, ya, tapi penasaran bisa menghancurkan. Rani menggeleng pelan, lalu membisikkan kata-kata itu di dekat telinga Arman, begitu dekat hingga bulu kuduknya meremang. Penasaran justru membuat hidup terasa hidup. Hening, detik itu, Arman hampir lupa siapa dirinya, lupa ruang di sekitarnya, bahkan lupa jam dinding yang terus berdetak. Ia hanya tahu ada seorang wanita di depannya yang sengaja menguji batas kesabarannya. Arman akhirnya berdiri, menatap Rani dengan sorot mata yang berubah. Tidak lagi ragu, tapi juga belum sepenuhnya menyerah. Kalau kamu terus begini, kamu akan menyalakan api yang tidak bisa dipadamkan. Rani tersenyum samar, menatap balik dengan tatapan penuh tantangan. Kalau apinya hangat, kenapa harus padam? Suasana ruangan semakin pekat. Sekat antara mereka semakin tipis. Tinggal satu langkah kecil sebelum hilang sama sekali. Malam itu, keduanya tahu, mereka sedang berdiri di ambang sesuatu yang berbahaya sekaligus memabukkan. Malam sudah melewati tengahnya. Jam dinding di ruang praktik berdetak pelan, seolah ikut menyaksikan dua orang yang masih enggan berpisah. Lampu meja kecil jadi satu-satunya sumber cahaya, menebarkan bayangan yang menari di dinding. Arman berdiri tegak di depan Rani. Napasnya berat. Ia tahu ia sudah terlalu jauh membiarkan permainan ini berlangsung. Tapi yang membuatnya gelisah, ia tidak ingin berhenti. Rani, katanya dengan nada dalam, aku doktermu. Hubungan ini tidak seharusnya ada. Rani tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatapnya, lama, dengan sorot mata yang lembut namun penuh tantangan. Senyum tipisnya mengandung arti lebih dari 1000 kalimat. Kalau sesuatu tidak seharusnya ada, bisiknya, kenapa rasanya justru paling diinginkan? Arman merasakan dadanya sesak. Ia tahu Rani benar, setidaknya, benar untuk hatinya yang sedang bergejolak. Malam itu ia tidak lagi melihat pasien, melainkan seorang wanita yang hadir sebagai godaan paling nyata. Kalau kita teruskan, kata Arman, tidak ada jalan kembali. Semua akan berubah. Bukankah itu yang kita cari, Dok? Jawab Rani cepat. Perubahan. Sesuatu yang membuat malam ini berbeda dari malam lainnya. Hening panjang merayap. Keduanya hanya saling tatap, saling membaca apa yang tersimpan di balik mata masing-masing. Detak jantung mereka berpacu lebih cepat, seolah berpacu dengan waktu. Arman akhirnya mendekat. Jaraknya tinggal sehelai napas. Suaranya turun menjadi bisikan serak. Kalau ini terjadi, rahasia ini akan kubawa sampai mati. Rani tersenyum samar. Bibirnya hampir menyentuh kata yang tak pernah diucapkan. Dan saya pun sama, Dok. Rahasia ini hanya milik kita. Malam itu, ruang praktik bukan lagi tempat yang dingin dan formal. Ia
penuh bisikan, penuh tatapan panjang, penuh janji-janji rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang di dalamnya. Di luar, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam, Arman dan Rani sudah menorehkan sebuah cerita yang tidak akan pernah mereka ceritakan pada siapapun. Rahasia itu nakal, terlarang, namun indah. Hanya mereka yang tahu. Pagi merekah dengan cahaya keemasan yang menyelinap lewat tirai jendela. Suara burung bercampur dengan lalu lalang kendaraan di luar. Seakan dunia tidak pernah tahu apa yang terjadi semalam. Arman duduk di kursi kerjanya, masih mengenakan jas putihnya yang sempat ia lepaskan entah jam berapa. Tangannya menopang kepala, pikirannya berkelana jauh. Bayangan malam itu masih melekat jelas. Tatapan Rani, bisikan hangatnya, dan keberanian yang membuat Arman nyaris kehilangan logika. Pintu ruang praktik diketuk pelan. Rani masuk dengan langkah tenang, seolah-olah ia hanya seorang pasien yang hendak berkonsultasi biasa. Namun, mata mereka saling bertemu, dan dalam sekejap, segala sesuatu yang tersimpan di balik kata-kata formal itu terasa kembali hidup. "Selamat pagi, Dok," sapa Rani. Suaranya biasa, tapi matanya menyimpan arti lain. Arman berdeham, berusaha menjaga wibawa yang nyaris runtuh. "Pagi, Rani. Bagaimana perasaanmu hari ini?" Pertanyaan sederhana, tapi keduanya tahu itu lebih dari sekadar pertanyaan medis. Itu adalah kode, sebuah jembatan ke memori yang hanya mereka pahami. Rani tersenyum kecil. Lebih baik dari kemarin. Mungkin karena pengobatannya berbeda. Arman terdiam. Ada bagian dirinya yang ingin menertawakan kalimat itu. Ada bagian lain yang ingin menyangkal. Tapi yang paling kuat adalah bagian yang diam-diam setuju. Ia lalu menghela napas panjang. "Rani, kita tidak bisa sering seperti ini. Dunia luar terlalu kejam untuk rahasia kita." Rani menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi dengan tatapan teduh. "Tenang saja, Dok. Saya bukan tipe wanita yang mudah membuka rahasia. Lagi pula, ada hal-hal yang memang lebih indah kalau tetap tersembunyi." Hening kembali merayap. Lalu, dengan ringan, Rani berdiri dan melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi, memberikan senyum terakhir yang dalam. "Terima kasih untuk semalam, Dokter Arman." Pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Namun bagi Arman, keheningan itu bukan kosong. Itu adalah keheningan yang penuh makna, penuh janji diam-diam, dan penuh rahasia yang akan ia bawa selamanya. Dan sejak hari itu, setiap kali Arman duduk di kursi kerjanya, ia tahu, ruang praktiknya tidak lagi sekadar tempat penyembuhan. Di balik pintu yang tertutup rapat, ada kisah yang tidak pernah bisa dihapuskan, meski waktu terus berjalan. Rahasia itu tetap hidup di antara mereka.